semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga kesehatan, walaupun belajar dari rumah tetap harus semangat. Nah, hari ini kita akan persiapan penilaian tengah semester. Kameranya dihidupkan. Anak-anak ibu anak yang sudah bersedia untuk presentasi akan mempresentasikannya. Dan yang lain silakan menyimak dan mengajukan pertanyaan. Karena pembelajaran kali ini sangat penting, jadi Ibu harapkan semuanya bisa standby, hadir, kemudian membuka kameranya. Tanda dia hadir, ada Royhan, Andi Muhammad Al-Kausar, Adli Humaidi, belum kameranya ya? Oke anak Ibu, sudah siap? Baik, presentasi yang pertama oleh Ananda Rizky Pratama, Ibu persilakan. Oke, pinter. Lalu, jumlah anak dalam sebuah keluarga. Jelas ya? Misalnya anaknya ada 6, ada 7, ada 1, dan sebagainya. Karena anak itu bisa dihitung, maka dia termasuk variabel diskrit. Lalu ada usia penduduk suatu daerah. Usia penduduk suatu daerah ini biasanya dilakukan sebuah pengukuran. Misal ada orang yang usianya 17, sama-sama 17, tapi dia berbeda di bagian desimalnya 17,6 misal 17,8. Dan ini datanya tidak terbatas. Bisa sampai berkoma-koma berdesimal selanjutnya. Oke, karena pinter. banyaknya beda itu, banyaknya desimal itu. Nah, jadi usia penduduk ini makin susah dihitung. Oleh karena itu, data pernyataan nomor 3 ini termasuk variabel kontinu. Lalu yang keempat, jumlah kendaraan yang melewati persimpangan jalan. Kalau kalian mau menghitungnya satu persatu, maka bisa dihitung. Nah, karena itu data pada pernyataan keempat ini adalah variabel diskrit. Nah, oleh karena itu, karena yang kita minta dari soal ini adalah variabel yang bukan diskrit, berarti variabel kontinu, maka jawaban yang tepat saya adalah 3 saja, yaitu opsi C. Terima kasih. Oke. Di bawah ini yang bukan merupakan pernyataan contoh variabel diskrit ya. Oke, penjelasan Ananda tadi, maka jawabannya usia penduduk suatu daerah. Oke, ada pertanyaan nggak? Bener apa nggak nih jawaban Ananda? Benar. Oke, sip, bener. Nah, dari nomor 1 ada pertanyaan nggak? Apakah ada variabel lain yang digunakan di persamaan binomial ini selain variabel diskrit dan kontinu? Oke, Andi Muhammad Al-Kausar boleh dijawab? Karena saya kurang mempelajari distribusi binomial, yang setahu saya ini hanya ada variabel diskrit dan variabel kontinu. Baik, kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2, siapa yang mau presentasi, ada nggak dari IPA 6? Boleh? Nomor 2. Kalau nggak dari IPA 1, ada nggak? Baik, kita langkah dulu ya. Nomor 3, silakan nomor 3 dulu dari IPA 1 kembali. Dari IPA 1, nomor 3, silakan Aliora. Sudah kelihatan belum? Sudah nih. Sudah. Jadi di sini saya akan menjelaskan N dikali P sama dengan 20 dikali 0,2. Jadi 4. Jadi rata-rata mobil dalam kategori City-car ada 4. Baik, ada pertanyaan nggak untuk soal nomor 3?
20% berarti 0,2 dikali banyaknya 4 ya. Maka hasilnya adalah 0,2 dikali 20. Hasilnya adalah 4. Baik, pintar. Mudah nggak mencari rata-rata kalau untuk distribusi binomial? Lumayan mudah ya. Ada pertanyaan nggak? Cukup? Kita lanjut nomor 3 ya. Nomor 5. Yang ganjil dulu. Silakan nomor 5. Presenter berikutnya. Nomor 5 Aisyah Haniah. Baiklah, saya akan mempresentasikan soal nomor 5. Sebuah koin dilempar di gambar terdapat tepat 3 kali adalah. Pembahasannya adalah peluang mendapatkan gambar pada setiap lemparan adalah P sama dengan setengah. Peluang P sama dengan setengah didapatkan karena satu koin itu hanya terdapat 2 kemungkinan, yaitu mendapatkan angka ataupun mendapatkan gambar. Peluang mendapatkan angka pada setiap pelemparan adalah Q sama dengan 1 dikurang P, sama dengan 1 dikurang setengah, sama dengan setengah. Peluang tepat 3 kali dapat gambar dari 5 kali pelemparan adalah masukkan ke rumus binomial P X sama dengan kombinasi X dari N dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. X sama dengan 3 didapat dari peluang tepat 3 kali dan dapat 5 kali pelemparan. Sehingga masukkan ke rumus kombinasi 3 dari 5 dikali setengah pangkat 3 dikali setengah pangkat 2. Kita jabarkan kombinasi 3 dari 5 ini menjadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1/8 dikali 1/4 sama dengan, jika kita operasikan faktorial ini menjadi 10 dikali 1/8 dikali 1/4, hasilnya menjadi 10/32. Baik, ada pertanyaan nggak untuk soal nomor 5? Ini adalah peluang binomial dengan peluang suksesnya setengah dan peluang gagalnya setengah ya. Silakan kalau ada pertanyaan, tanyakan sama Aisyah. Penjelasan nomor 5? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup kita lanjut ke soal nomor 7, Masayu Nabila Hanifa. Ibu persilakan. Ini sudah. Oke, udah kelihatan. Mas Ayu ada headset nggak sayang? Ini udah pakai. Ya, dideketin kayak ibu kayak ini. Ya, Bu. Ya, biar kedengeran. Coba tes suara. Halo? Ya, lebih kedengeran nggak anak-anak? Lebih kedengeran nggak suara Mas Lebih Ayu? kedengeran, Bu. Oke, Udah, sip. jelas, jelas. Ya, silakan Mas Ayu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan 6. P adalah peluang lulusnya sebuah siswa 2/3. Q adalah peluang gagalnya sebuah siswa seorang siswa dalam remedi 1 dikurang 2/3 sama dengan 1/3. X adalah peluang siswa lulus 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 2, 3, 4, 5, 6? Karena lebih dari 2. Pembahasannya, rumus peluang binomial adalah kombinasi N dan X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Oke, kita mencari peluang binomial 2 siswa yang lulus. Oke, disambil tunjuk sayang, sambil tunjuk materinya. Nah, ya, sip. Bagus. Kombinasi 6 dan 2 dikali 2/3 pangkat 2 dikali 1/3, 6 dikurang 2. 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. 4 faktorial dikali 2 faktorial. Dapatnya 2 faktorial ini, dapatnya 4 faktorial ini dari 6 dikurang 2. 4 faktorial dapat dicoret, 2 faktorial dapat dicoret dengan 6 menghasilkan 3. 3 dikali 5 menghasilkan 15. Dikali 4/9. 4 dapat dari 2 kuadrat, 9 dapat dari 3 kuadrat. Dikali 1/81. 81 dapat dari 3 pangkat 6 dikurang 2 yaitu 4. Jadi 3 pangkat 4, 81.
15 dikali 4/9 dikali 1/81. Hasilnya 60 per 729. Peluang lulusnya 3 siswa. Kombinasi 6 dan 3 dikali 2/3 pangkat 3 dikali 1/3, 6 dikurang 3. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial. 3 faktorial ini bisa dicoret sama-sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu menghasilkan 6, jadi bisa dicoret dengan 6 di atasnya. Tinggal 5 dikali 4 hasilnya 20. Dikali 8/7 pangkat 3. Maaf ini lupa ditulis pangkatnya. Enggak, ini 8/27 hasilnya 2 pangkat 3 per 27 nya dari 3 pangkat 3. Ya, bagus. Kali 1/27, 3 pangkat 6 dikurang 3, 3 pangkat 3. 20 dikali 8/27 dikali 1/27 sama dengan 163, 6 pangkat 6 kurang 5. 6 dikali 5 faktorial per 1 faktorial dikali 5 faktorial. 5 faktorial bisa dicoret dengan 5 faktorial yang di atas. 1 faktorial adalah 1, maka 6 dibagi 1 hasilnya 6. 3 dikali 32 per 263 dikali 1/6 dikali 32 per 243, mohon maaf ini ada kesalahan penulisan, dikali 1/3 sama dengan 192 per 729. Peluang 6 siswa lulus. Kombinasi 6 dan 6 dikali 2/3 pangkat 6 dikali 1/3 pangkat 6 dikurang 6. 6 faktorial per 0 faktorial dikali 6 faktorial. 6 faktorial bisa dicoret dan 0 faktorial itu menghasilkan 1. Jadi 1 dibagi 1 hasilnya 1 dikali 64/729 dikali 1. Kenapa hasil yang di sini 1? Karena 1/3 pangkat 0 sama dengan 1. 1 dikali 6/729 dikali 1. Hasilnya 64/729. Maka hasil akhir dari peluangnya adalah 60/729 ditambah 160/729 ditambah 240/729 ditambah 192/729 ditambah 64/729. Maka hasilnya adalah 716/729. Sekian, apabila ada yang ditanyakan silakan. Baik, silakan yang mau bertanya. Untuk soal nomor 7 jawabannya betul 716/729 atau kalau diubah dalam bentuk pecahan desimal menjadi 0,9821. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kenapa ya? Kalau nggak ada, ibu yang tanya. Kenapa ya harus dicari peluang binomial X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 5, dan X sama dengan 6? Karena yang ditanya itu peluang lulusnya siswa lebih dari 2. Jadi yang dicari bukan 4, 5, dan 6. Oke, pertanyaan ibu nanti ya jawabnya ya. Di soal ibu tuliskan, apakah ibu menuliskan lebih dari 2? Paling tidak 2. Bagus. Di soal itu paling tidak 2 ya, paling tidak 2 berarti paling sedikit 2. Oke, pinter. Ada pertanyaan nggak anak-anak ibu? Cukup review yang ini soal nomor 7. Cukup, Bu. Oke, kalau cukup. Sekarang soal nomor 9 nih, ibu tawarin dulu. Nomor 9 di IPA 1, ada yang mau? X kurang dari 8. Lalu PX lebih dari sama dengan 8 itu 1 dikurang. Nah, X kurang dari 8 itu berarti dari yang 0 sampai dengan lalu ditulis lagi binomial X N-nya 5. Ini adalah contoh tabel distribusi binomial. Hal itu 7 C-nya. Jadi yang 7 C-nya. Ini yang ditandai merah ini. Lalu
peluangnya itu 0,4, jadi cari yang 0,4 yang di atas ini. Jadi tinggal kita lihat dari tabel ini yang di tengah-tengahnya antara 7 sama 0,4 ini, yaitu 0,787. Jadi jawabannya di sini 0,787. Jadi 1 dikurang 0,787, jawabannya 0,213. Sudah Bu, apakah ada yang ditanyakan? Silakan, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mau disanggah? Boleh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, udah bisa baca tabel? Pinter ya, Alfierina udah bisa ya. Kalau dia besar dari sama dengan 8, berarti lihatnya komplement. Pinter, kalimatnya juga bagus. 1 dikurang ya. 1 dikurang peluang X kecil dari berapa? Kecil dari 8. Kecil dari 8 kan mulainya dari 7 ya. Karena kalau besar dari sama dengan kan udah masuk peluang besar dari sama dengan. Jadi yang dilihat tadi tabelnya, coba lihat Alfierina tabelnya tadi. Nah, jadi yang dilihat 7 ini N-nya 8, peluangnya 0,4, pinter. Peluangnya 0,4, ininya 7, N-nya 15. Nah, nanti di soal PTS akan Ibu tampilkan tabelnya di bagian bawah. Jadi kalian harus menerka sendiri soal ini dikerjakan secara manual atau pakai tabel. Kalian terka sendiri. Kalau dia soalnya itu cenderung lebih besar dan sulit menghitungnya, maka lihat ada nggak tabel di bawahnya. Kalau bisa gunakan tabel, gunakan tabel. Oke? Baik, ada pertanyaan nggak nih? Alfierina lagi nunggu nih. Oke, kalau nggak ada, silakan yang lain. Dari IPA 5, selanjutnya nomor 6, Yolanda. Silakan Yolanda, di share screen-nya. Sebelumnya Nabila, ada Yolanda. Ini saya akan menjawab soal 6, yaitu seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Yaitu 3/5. Selisih pada penentuan rumus 3 kurang B, yaitu 3 kurang 3/5 dengan 2/5. Perbedaan ada 5, kejadian ada 3. Yang lainnya adalah peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti. Untuk memecahkan masalah ini dapat diperoleh menggunakan rumus peluang binomial, yaitu N kombinasi R dikali P pangkat R dikali Q pangkat N dikurang R. Sama dengan masukkan nilai yang telah diketahui ke rumus binomial. 5 kombinasi 3 dikali 3/5 pangkat 3 dikali 2/5 pangkat 2. Sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. 3 pangkat 3 adalah 27, 5 pangkat 3 adalah 125, dikali 2 pangkat 2, 4, dan 5 pangkat 2, 25. Sama 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. 3 faktorial ini bisa dicoret menjadi 5 dikali 4 per 2 faktorial. 5 dikali 4, 20 per 2, dikali 27 per 125, dikali 4 per 25. 20 bagi 2 adalah 10. 10 dan 125 ini bisa masing-masing dibagi 5 menjadi 2 dan 25. Jadi tinggal dikali saja, yang di atasnya 2 dikali 27 dikali 4 sama dengan 216, dan 25 dikali 25 sama dengan 625. Jadi penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti adalah sebanyak 200
625. Baik, ada pertanyaan nggak? Paham, Bu. Iya, baik. Itu ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Yakin bisa? Oke. Nah, Yakin. baiklah Ibu Set, multiple share screen. Silakan Zia. Zia pakai HP ya, Bu. Boleh. Untuk soal nomor 6, soalnya seorang penjaga gawang profesional mampu menahan hati di ruang 35 dalam sebuah perdagangan. Peluang gawang menahan tendangan. Jadi dikali 35 untuk nilai-nilainya itu dikurang 35 sama dengan berapa. Untuk nilainya itu 5 dan nilainya 3. Untuk rumusnya itu kombinasi NR dikali 3 dikali 4 kombinasi hasil 5 dari 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 2/5 pangkat 2. Nilainya sama dengan 20/2 dikali 3 pangkat 3 itu 27, pangkat 3 itu 125. Dikali 2 pangkat itu 4/25. Hasilnya P sama dengan 10 dikali 27 per 125 dikali 4/25. Hasilnya itu 4 P sama dengan 216 per 625. Bu. Oke, benar ya, jawabannya itu adalah 216 dibagi dengan 625. Tapi kelihatan nggak ya tadi dengan jelas presentasinya Zia? Oke, kelihatan. Alhamdulillah kalau kelihatan. Ibu takutnya nanti kurang jelas. Oke, ada pertanyaan nggak, Nak? Ada pertanyaan nggak untuk Zia? Sama-sama kita diskusi saat ini. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke presenter berikutnya. Nomor 3, Andika. Silakan Andika. Banyak datanya, jadi 20/100 dikali 20, hasilnya 4. Jadi rata-rata terdapat kategori mobil city car adalah 4 mobil. Oke, bagus. Nah, Pintar. Ya. Kalau apa? Terus kalau ada yang lain-lain, kalau kurang jelas bisa dilihat dari video YouTube. Ini dengan yang di sini, nah. Di Ada materi rata-rata sama deskriptif ya. Yo, oke, pintar. Nah, Nak, soal yang tentang statistik deskriptif ini paling mudah ya? Bener nggak? Iya. Nah, kalau paling mudah jangan sampai peluang untuk menjawab soal ini salah. Soal statistik deskriptif nanti ada di soal PTS ya. Oke? Baik, Bu. Dan baik di bukunya ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui di kolom chat di YouTube atau kolom chat di WA ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah hadir, yang masih semangat belajar, dimanapun berada, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya, jauhi kerumunan, tidak usah keluar jika itu tidak urgent. Terima kasih. Mohon maaf ya apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik Ibu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian rasa video persiapan ujian tengah semester ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa berbahagia.